Talim kita. Hari ini nanti kita bahas Al-Jahid fi al-hayati secara bahasa arti, secara umum kesederhanaan kehidupan. Bukan lari dari kenyataan kehidupan dunia ya, pengertiannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Ahu hiladi bi adihi malakutus samawati wal ard. Walhamdulillahi lahu al asmaul husna man asyhadu janna. Walhamdulillahi arrafana aqrabatuhu li ilaihi wa huwa zikrullah ma'rifatuhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi abada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi wasalim. Kita hadiahkan dulu kepada ahlul-ahlulnya. Tentunya ke wali kutub dulu ya. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat kita terkait dengan taklim, takdi hajatina. Wa khususon ila ruhi sayyiduna Ahmad, wa khususon ila ruhi sayyiduna Muhammad, wa khususon ila ruhi sayyiduna Mahdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususon ila ruhi juriyatihi kita. Wa khususon arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita sebelum talim. Rabbi syahri syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi semua urusannya dilancarkan. Semua permintaannya dikabulkan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Wajali wajirom min ahli robbana amrina miladunka aroma wa ilana min amrina rosada rarudika qulubana badail haitana wa hablana minadunka aroma innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi sabila man anaba ilai summa ilaya marji'ukum fi unabiukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini mankobah, ikutilah orang-orang yang sudah dulu pergi tapi ajarannya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Puji syukur tentunya hari ini kita panjatkan selalu kehadirat Allah yang sudah melimpahkan rahmat kepada kita. Rahmat apa Pak? Yang tertinggi iman dan Islam ya. Hidayahnya juga ya, arti kata diperjalankan kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka berthalabul ilmi ya.
Tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga yang andung pohonkan Allah meridhoi dalam kaji ini. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan andung ya ma rahimakumullah ulama anal kuroma wa masyayikh kanal aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahad Asyatid Al-Fatah guru kita Sohibil Qadilah yang andung taklimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Juhud, tahu semua kata juhud itu, semua tahu. Secara bahasa adalah bertapa di dunia. Nah kalau nggak dicurai, kita bertapa aja nih. Secara makna begitu. Makanya ada ngeri kalau ngedengar kaji juhud. Kalau tidak tuntas. Bertapa di dunia. Kapan kita diwajibkan bertapa? Ramadan. Tahan mulut, bertapa. Tahan mata, bertapa. Tahan telinga. Bukan makan dan minum aja. Betul kan? Jadi ajaran juhud yang diwajibkan Allah adalah, kalau ditanya dalilnya, Ramadan. Ayo, mau ngomong apa lagi? Dia akan menahan. Tinggi nggak Pak? Setahun sekali. Jadi kalau puncak ajaran Islam yang tertinggi adalah juhud. Mau dinafikan gimana juhud? Nah ingat, juhud sering dijelekkan jadi masalah kalau disamakan dengan kerabiban. Tidak nikah, tidak kawin, kerjanya di hutan. Salah, itu nggak ajaran Islam. Segala sesuatu ditempatkan pada posisinya, pada waktunya yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu fikih. Setuju Pak? Ya. Jadi kita gimana tuh bahasa sekarang? Profesional, memahami konteks Islam secara benar, ya kan? Adapun secara istilah kita bahas dulu supaya kita paham konsep juhud. Nanti antum pas mendengar juhud, antum seolah-olah menyisihkan perkara-perkara lain loh. Karena ini krusial. Ya, itu gunanya kita mengkaji dan dikaji. Ya. Secara istilah bersedia untuk melakukan ibadah. Ya, istilah juhud itu dengan berupaya semaksimal mungkin menjauhi urusan duniawi dan hanya mengharapkan ridha Allah saja. Nah sekarang pertanyaan, kalau ibadah antum meminta, itu bukan juhud, bukan derajat tertinggi, boleh meminta, betul kan? Kalau ada apa Pak? Kalau Allah ngasih sen, nggak ada beras di rumah, anak perlu biaya, baru boleh duduk. Masa meminta diletakkan kepada yang belum terjadi? Jahudin namanya itu. Setuju nggak? Ya. Kalau Allah sudah ngasih sen, baru minta. Nah sekarang kan orang sering cemas. Ya, nggak dapat kerja, minta kerja. Ada yang krusial yang diminta itu, bukan ke depan. Jangan dikte Allah. Itu orang makrifat. Tahu hak Allah. Tahu sifat Allah. Betul kan? Betul kan? Ayo, ini sebenarnya udah tuntas nih perkara juhud. Bersedia untuk melakukan ibadah dengan berupaya semaksimal mungkin menjauhi urusan dunia. Dan hanya mengharapkan ridha Allah saja. Makanya orang tasawuf rata-rata nawaitunya apa? Ridha Allah. Ilahi anta maksudi warid lokamatobi atini mahabataka wa marifataka, kan? Makrifat ujungnya minta ridho Allah. Ada minta kaya? Enggak kan? Maaf ya, ada yang minta istri enggak? Enggak kan? Ridho Allah dulu. Nanti Allah yang mengatur hak kita. Setuju? Begitu Pak. Ya. Kok masalah istri lagi ya? Ini diungkapkan ulama, kalau perkara juhud catat ya. Catat ya, ini boleh diamalkan. Setelah kita minta ridho, amalkan aja. Angkat juga tangan. Makola amalun baraza
min qalbin jahidun. Itu amalan keren. Dan itu amalan orang yang sudah memahami konteks ruh. Satu, catat itu. Jadi kita kan ada ruh tapi belum tahu ya, belum kenal. Maka amalin nih. Makola amalun baraza min qalbin jahidun. Catat tuh. Tidak ada amalan kecil yang lebih mulia dari amalan hati, amalan kolbu yang terisi dengan ruh bagi seorang yang menjauhi dunia, melainkan berbuat juhud. Itu artinya. Ulang ya. Ya, ulang ya. Nah. Man kola amalun baraja min kolbin jahidin. Jadi ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Dalam kolbu kita tunduk dikit. Ini makola amalun baraja min kolbin jahidun. Hati. Tuh paham gak nih? Anda kan sering diem. Itu bahasanya. Sampaikan ke hati. Nah, baru ditambah nanti ya di depannya bukan di belakangnya. Nama ruh kamu. Halo, udah selesai pulang. Ayo. Amalannya kan harus didudukin. Tahu nama nggak tahu amalannya kan repot. Hak yang mengucapkan ada di kalbu, ada di pikiran, ya, betul kan? Ada di nafsu, ada nggak? Tangan ngomong, napas ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, ruh ngomong. Apa ruh ngomong? Makola amalun baraja min kolbin jahidun. Dan itu boleh disyariatkan, boleh disampaikan. Oh, jadi jangan merasa ada perbedaan orang yang sudah tahu nama ruh dengan yang belum tahu nama ruh. Ya, tahu nama ruh. Ya, tahu nih. Nggak tahu amalannya. Ya, repot juga kan? Tahu amalannya, nggak tahu arahnya kemana. Setuju nggak? Ya udah, itu bukan derajat. Jadi orang mengejar-ngejar, maaf ya Haji Remi di sini, ilmu dulu, pahami ilmu dulu. Maka kita bisa mengamalkan. Banyak yang sholat salah karena tidak berilmu kan? Banyak zakat salah karena tidak ada ilmu kan? Letak ilmu yang paling hebat di mana Pak? Kolbu. Letak tertinggi pengumpahan di mana? Ruhi, sirullah. Tuh. Ya. Kalau antum hanya belajar dari dunia medsos, dunia lain, dunia langit, ada repot nih. Ibarat kapal loncat-loncat, memang antum sakti. Repot lah. Bukan antum menjelekin ke dunia luar, bukan. Tapi pakem kita kan harus tahu. Maka di dunia luar itu perbandingan. Perbandingan kita mengambil ilmu, boleh, harus. Jadi kehidupan Juhud dalam aplikasi kehidupannya nih ya, praktek kehidupannya, ya, mampu melahirkan satu derajat, insya Allah, namanya satu makom, yaitu cara hidup yang oleh para ahli tasawuf disebut sebagai sesuatu yang telah dicapai setelah makom taubah, SOP-nya. Nah, di sini tahu. Kita tidak bisa mengamalkan konsep roh. Kita harus tahu juhud. Kita tidak bisa melakukan juhud kalau kita tidak bertaubat. Gitu. Sampai? Jadi itu ilmunya. Jadi ilmunya satu-satu. Iya ya? Nggak mungkin lah antum duduk di kelas 6 langsung sekolah. Apa dulu? Taubat dulu. Jadi kalau kita praktek secara amalan, apa taubat biasanya isinya? Istighfar. Duduk kan, istighfar dulu. Syarat istighfar itu diruani. Membersihkannya harus johir, wudu.
Nah, itu syariat. Makanya di syariat itu kadang-kadang mentok. Konsep teori, runut SOP-nya nggak jalan ya. Iya kan? Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini. Anu nggak ingin yang ngajarin ini seperti di sekolah. 1, 2, 3 tidak sulit kalau ngajarin begitu nanti taklid. Nunggu 3, nunggu 4. Ini semuanya ada jumlahnya kelas 70 katanya. Udahlah 70 aja, main gampang aja ngaji. Nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Umur juga merembet kan, dari muda tua gitu ya. Insya Allah. Ya. Jadi jangan merasa begini ya. Oh, Haji Rehmi Alis atau Iwan Andi umurnya udah tua nih. Jangan merasa begitu, tidak. Umur panjang banyak yang nggak barokah, betul kan? Umur pendek ada yang berkah. Ayo, maka jangan dikaji hak wewenang takdir Allah itu. Ada orang yang baru sampai 5 tahun, dia udah masuk surga. Allah yang tahu kan? Jadi jangan dikritik. Konsep takdir Allah itu nggak boleh. Cobalah kita menjadi manusia rohani berdasarkan tuntunan syariat dan konsepnya berada di mana rohani secara Islam itu ya. Ada di tasawuf, ada di torekot. Jangan bertasawuf saja, tapi amalkan. Teori di tasawuf, amalan di torekot. Setuju? Setuju. Panjang bener dong. Pendekin. Sabar ya. Jadi makom taubah baru bisa merambat ke makom yang atas ya, ilmu sampai ke juhud. Karena itu seseorang yang benar-benar juhud sudah meninggalkan simbol-simbol duniawi. Setelah benar-benar dia melakukan taubat nasuha dengan satu pandangan bahwa hidup di dunia tak lebih daripada sebatas permainan dan senda gurau. Ya. Kalau nggak dilanjutin repot nih, kita main ke atas saja nih. Udahlah, gua nggak kawin, nggak perlu kaya, duduk-duduk aja, lari ke hutan bertapa, kan gitu. Ya, karenanya definisi juhud, naikin dulu, intelektual akademisnya ya. Nah, definisi juhud, hakikat dan pembagian juhud secara bahasa artinya lawan dari cinta dan semangat terhadap dunia. Berat dong, turunin. Kita nukil orang-orang yang mendalami juhud secara tasawuf. Di antaranya Ibnu Qayyum. Dia mendalami juhud nih. Ya. Juhud terhadap sesuatu di dalam bahasa Arab merupakan bahasa Islam mengandung arti. Ya. Berpaling darinya dengan meremehkan dan merendahkan keadaannya karena sudah merasa cukup dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Antum mulia mana? Mobil dengan kaki? Ayo. Kalau antum memuliakan mobil, kaki nggak banyak gunanya. Nanti Allah marah. Kane malah varian tuh. Walaupun ada mobil, muliakan juga kaki. Jadi antum kalau suruh ibadah, muliakan kaki untuk jadi ibadah. Jalan. Itu juhud. Ini kan enggak, weh, ngapain ada motor? Ngaco ini orang ngamalin juhud. Ini benar antum sampein, kan di-share nih. Ya. Kalau terjangkau oleh kaki dengan waktunya jalan, seluruh tubuh mendapat pahala. Duduk. Ya, ini kan zaman udah canggih. Ya, sedekah titipin aja masih akang. Enggak, jalan juga ke sana. Ya, bahkan orang yang jalan itu yang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang memberi. Itu ada di hadis. Betul kan? Ya. Kok ngambek kan lo? Enggak. Dudukin perkaranya. Ya.
Tadi udah jelas. Ibnu Qayyim juga berkata begini, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata begini, zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Di akhirat. Dunia semua sebenarnya nggak bermanfaat. Ya, nah, adapun wara. Wara itu naik dari sebelum zuhud nanti ada maqamat wara tuh. Wara adalah meninggalkan apa-apa yang ditakutkan akan bahayanya di akhirat. Jadi zuhud itu apa sih yang bermanfaat untuk di akhirat? Sedekah. Amal yang jariah. Amal yang panjang. Ya kan? Ngasih 2 sak semen. Selama masih nempel jadi beton, Pak. Antum dapat pahala. Ya. Nah, wara itu apa, Pak? Yang ditakutkan bahayanya di akhirat. Jangan buat dosa, jangan ngambil hak orang, itu wara. Paham ya? Itu konteksnya. Definisi zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf, orang sejarah tasawuf ya, adalah fase yang mendahului tasawuf. Antum tidak akan mengerti tasawuf kalau tidak berzuhud, yang disebut menjadi jahid. Jadi jahid itu, mujahid itu orang yang melakukan amalan zuhud. Betul ya? Nah, kita teruskan lagi. Itu sebabnya dalam bab maqamat kajian tasawuf, stasiun yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah awali. Ada ajaran disebut awal pertamanya, stasiun pas memasuki tarekot adalah zuhud. Diduluin. Jadi sebelum zuhud syariat. Ya. Jadi tinggi ya. Ibarat strata ini sudah universitas. Ya. Di universitas itu zuhud, ada maqamat derajatnya lagi. Ya. Berarti yang disebut awal pertama ngaji tarekat raghaba ansyain wa tarakahu. Artinya gini, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Nah, ini bahaya yang jomblo nih. Udahlah, nggak perlu tertarik karena gua mau zuhud. Gimana? Atau jahada fi al dunya, lebih ngeri lagi. Mengosokkan diri dari kesenangan dunia. Wah, udah kacau nih. Nah, ini kalau salah kaji kacau. Betul kan? Dikosongkan dunia. Tapi ada tambahan ya, Andong. Ini yang benarnya, karena ada di dalam lain. Hanya untuk ibadah dan ambil sedikit yang di dunia, itu kata Quran. Yang gini. Kehidupan di akhirat kekal. Kehidupan di dunia enggak kekal. Maka enggak kekal sama kekal banyak mana? Banyak yang kekal. Ambil saya 1/100 dunia. Ya, betul kan? Berarti bukan meninggalkan dunia dalam konsep harta. Nah. Jika kita mesti memahami kehidupan zuhud itu sebagai perilaku, juga adab begini. Ini udah praktek. Meninggalkan kehidupan dunia yang bersifat materi dan menekuni hal yang bersifat rohani. Kalau ada materinya, ambil untuk menekuni niatnya rohani. Gini, saya cari uang banyak-banyak, persentasenya 70% untuk masjid, 30% untuk kita, untuk ngopi, untuk ke kafe. Ayo, berani nggak? Tambah mobil nih. Nanti kan di rental. Udah dapat rental, terbang dia, dicuci sama Allah. Ya, nggak dibayar. Ayo. Keseimbangan Allah itu luar biasa loh. Kalau sayang terhadap umatnya, terhadap makhluknya. Jadi tidak jauh dari pengertian tadi. Ensiklopedia tasawuf nih ya, kalau kaji tasawuf. Dari segi bahasa zuhud berarti meninggalkan, tidak menyukai, tapi harus mengambil sedikit. Yang penting antum suka duit. Jujur ya, yang duduk juga suka duit. Suka nggak?
Nggak jujur loh. Suka duit. Betul kan? Menyukai. Tapi ambil hak yang antum dapatkan. Itu Islam kan? Ada pemaksaan nggak? Dari segi istilah, mengosongkan hati. Qalbu. Dari sesuatu yang bersifat duniawi dan bersifat materi. Qalbu kita nggak boleh diisi sama mobil. Nggak boleh. Duduk 2 miliar. Nggak boleh. Hilang antum nggak bisa tidur. Ya, gitu. Itu sebabnya sebelum antum menjadi sufi, orang yang bertorekot sesungguhnya, ia harus menempuh jalan yang panjang, yang berisi derajat, makomat. Enggak ada simsalabim. Saya sufi, umur antum berapa? Ayo, berapa umurnya? Enggak bisa. Tetap aja kalau muda udah dokter pengen populer. Kan banyak itu ulama kayak gitu. Antum ingatkan, boleh mempopulerkan diri, tapi juhud jangan lupa. Setuju? Maka tumpul. Nanti jadi debat. Nggak mau dikritik, nggak mau digini. Antum ingatkan itu. Betul kan? Sampai? Ya. Hargai orang yang lebih tahu, lebih dulu umurnya. Walaupun strata keilmuannya sepertinya rendah. Jadi ilmu yang benar itu adalah jam terbang, bro. Pengalaman hidup, ujian. Jadi makanya yang nggak sekolah sampai SMA tapi umur udah tinggi udah hebat itu kalau dia. Betul kan? Hadiah itu. Jangan khawatir. Kalau kita sebelum jadi sufi, sebelum jadi orang tarekot, ia harus menempuh jalan panjang berisi makomat terkait umur. Seorang calon sufi harus terlibat dahulu menjadi orang yang jahid, juhud, hidup sederhana. Setelah menjadi jahid barulah ia bisa meninggalkan menjadi sufi. Ya. Apakah itu miskin? Tidak. Jahid itu kaya, tapi tidak merasa memiliki. Tempat nimbun di rumahnya itu, duit, beras. Contoh Abah Nom. Orang datang dia ngasih makan. Bukan dikasih makan. Maka ajarinlah gitu anak yatim itu gimana supaya dia bisa ngasih makan yang ngasih sedekah. Betul kan? Begitu Pak. Masya Allah. Udah jelas ajaran Islam itu membantu. Jadilah seorang jahid. Nah pertanyaannya, apakah juhud itu miskin? Tidak kan? Kalau itu merasa punya Allah kita hanya sebagai titipan, maka Allah nitip terus nggak? Tanya, bisa 10 antum punya Al-Fatih, tapi 1 ada orang butuh untuk melahirkan, kasihkan. Ya bayarnya apa? Mobil mesti jalan pakai bensin kan? Gitu. Ya. Ada hak. Itu sebabnya kalau kita berbicara juhud sebenarnya sudah berbicara di puncak. Secara terminologis tidak bisa dilepaskan dari 2 hal ilmunya. Pertama, juhud sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran ruhani Islam. Disebut zaman sekarang tasawuf. 2, juhud sebagai moral. Arti kata, bisa nggak antum meletakkan juhud sebagai akhlak? Ayo, dong stop dulu ya. Bisa nggak nih? Antum kasih semua ilmu yang tinggi, martabat 7, strata ruh, nama ruh, antum kasih. Tapi bisa nggak akhlak juhud? Berat bro. Praktekan ya, praktekan. Maka antum mulia. Janji ya. 1 aja antum minta ya. Oke, ilmu tinggi antum kasih. Bukan antum pintar.
Tapi bisa nggak antum merubah akhlak menjadi akhlak juhud yang seperti diterangkan tadi? Maka antum kaya, tapi tidak memiliki, tapi hanya titipan. Setuju? Itu akidah pertama. Tanamkan di hati, nggak perlu janji sama andong, sama Allah. Duduk, duduk ya, duduk. Perempuan laki-laki gitu aja. Saya coba tanamkan akhlak juhud, akhlak. Kalau Quran bahasanya apa? Ihsan. Benar nggak tuh? Mau buat jolim, Allah ngelihat kita. Itu juhud. Iya kan? Ngopi dulu. Ini udah sampai sasaran kaji nih. Pertama, juhud itu tidak boleh terpisahkan dari ajaran ruhani Islam. Yang kedua, jadikan juhud, ajaran juhud itu menjadi akhlak kita. 2 poinnya. Ya. Akhlak itu kalau terlemparkan keluar, lempar keluar, kita udah berakhlak juhud, lempar. Sebagai apa, Pak? Protes. Gerakan protes. Itu tarbiyah. Tahu gerakan protes? Protes terhadap orang-orang yang sombong dengan kekayaannya. Itu akhlak juhud. Duduk nggak? Protes. Sumbang orang yang kaya. Jatuhkan orang yang kaya dalam kesombongannya. Itu juhud. Sampai nggak? Berarti kalau ada orang misalnya berkata keras, berprasangka baik dulu. Jangan-jangan dia seorang jahid. Pertanyaannya, pernah dengar Gus Dur? Nyeleneh nggak ngomongnya? Karena dia seorang mujahid. Wallahu alam kalau menyebut wali, jangan sembarangan. Wali derajatnya beda, nggak bisa diomongin. Dia seorang mujahid. Karena kelihatan. Kenapa kelihatannya? Jadi presiden, nggak jadi presiden, bodota yang DPR ini kok anak-anak ya? Ya, benar itu. Nggak ada kearifan. Jadilah dalam konsep orang-orang yang jahid itu gerakan protes. Itu tarbiyah. Ya. Karenanya apabila ajaran tasawuf diartikan adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhannya sebagai perwujudan menjadi derajat ihsan. Maka makomat ajaran juhud merupakan suatu stasiun makom ya, menuju tercapainya perjumpaan kita makrifat kepada Allah. Itu dia. Kalau kita sudah berduduk dalam posisi ini, jangan dulu sufi, baru jahid. Bukan tukang jahit. Jahid. Orang yang sudah mengamalkan akhlak juhud. Pertanyaannya ya, interaksi aja. Jujur ya. Berat Ikhwan Andi amalan tadi. Berat nggak? Ikhwan Remialis berat kan? Perlu anduk. Setuju? Perlu pihak lain yang mengontrolnya. Perlu orang yang memonitornya. Nggak perlu face to face lahiriah. Mudah-mudahan antum bisa langsung mentransfer secara ruhani. Kalau antum merasa memiliki, ngerubah. Nggak hilang harta itu. Itu titipan. Kita pernah diuji nggak? Iwan Remialis pernah kehilangan anak. Sedih banget kan? Karena belum sampai makomat juhud. Jujur. Karena merasa memiliki anak. Allah berkehendak mengambilnya, kita mesti ikhlas. Sedih boleh. Setuju? Banyak gak hikmah di balik itu? Ayo. Setelah bergeser waktu, ternyata benar ajaran juhud ini. Setuju kan? Ayo, gimana? Mau tambah istri? Ayo.
Satu aja repot, juhud nanti hilang. Jadi jahidun nanti. Aduh. Jadi dalam posisi ini menghindari dari berkehendak terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, ya, tapi ambil sedikit aja. Itu yang disebut kalau orang lama, orang-orang tarekat, masya Allah. Tahu masya Allah? Serba Allah. Itulah derajat ihsan, berakhlak, zuhud. Kan harus dijelaskan begini, ya. Untuk yang muda-muda, apakah boleh mempraktekkan ini? Ya boleh, harus. Ya, jadi nggak melenceng ajaran zuhud ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin mendengar zuhud, jangan, miskin kita. Setuju nggak tuh? Semuanya serba Allah. Mobil ini boleh menyebut punya Allah? Boleh. Anak ini boleh menyebut punya Allah? Boleh. Selendang itu punya siapa? Punya Allah. Cuman kebetulan dipakaikan kepada dia. Ilmu punya siapa? Ayo, bisa nyanyi punya siapa? Iqbal. Kalau dikasih kering kerongkongan, putus tali rara, bisa nyanyi? Rohani gitu. Kok jadi susah? Mata punya siapa? Punya Allah. Diuji rabun, tebal kacamatanya. Ya, ikhlasin. Duduk kan nih? Duduk ya. Ini cincin 2 ya. Punya Allah. Bagi orang zuhud, ada orang meminta, dia tidak membawa, dia merasa berdosa. Jangan diminta yang ini sayang banget nih, jangan. Aduh, gitu. Sampai ya, paham ya? Ini nggak susah nih sebenarnya ya. Cuman Andung menjelaskan dalam konsep kehidupan. Berkaitan dengan hal zuhud, kita nukil dulu ya. Dari Al-Hakim Hasan menjelaskan begini, bahwa zuhud adalah berpaling dari dunia dan menghadapkan diri untuk beribadah, melatih dan mendidik jiwa. Jiwa. Ya. Dan memerangi kesenangannya dengan kalwat. Kesenangan jiwa itu kalwat. Kalwat itu suluk. Suluk itu puasa, saum. Bisa disebut itikaf. Berkelana, puasa, mengurangi makan, memperbanyak zikir. Jadi makanan jiwa, makanan zikir itu adalah jiwa. Jiwa dulu. Jangan keruh. Dudukin dulu. Makanan zikir adalah jiwa dulu. Dari jiwa ada kolbu. Duduk ya. Dari kolbu ada ruh. Ada ruh, ada fuad. Dari fuad ada sirullah. Bayangin Pak, makomatnya. Ini enggak, menurut Ustadz almarhum, enggak boleh disebut namanya ya. Makanan zikir langsung loncat kepada ruh. Aduh mak, gimana cara zikir ke ruh? Kalau kita nggak ngerti ruh. Jadi kalau zikir masih kepikiran, agak bergetar ke hati, agak nyaman, itu udah jiwa. Sampai Pak? Itu udah jiwa. Tapi kalau zikir itu masih cengak-cengok begini, itu baru kepala. Makanan ke kepala. Ya. Ya, kan gampang memahaminya ya. Betul kan? Makanya jangan didebat kalau orang tuh zikirnya begini aja. Jangan-jangan dia udah sampai titik ruh ya. Betul kan? Jadi dia bisa ngelihat. Jadi ada makomat 1. Zuhud di tahapan ini berupaya menjauhkan diri dari kelezatan dunia, mengingkari kelezatan itu.
Meskipun halal. Kapan waktunya? Ada. Walaupun halal. Kapan? Puasa Ramadan. Iya kan? Itu juhud tertinggi. Boleh puasa Ramadan makan yang halal? Batal. Ayo. Iya kan? Nah, dengan jalan berpuasa dan kadang-kadang hati-hati nih. Kalau salah jalan, pelaksanaan melebihi batas kemampuan syariat. Bukan bulannya pun dia menahan makanan. Mati antum. Ada orang yang bertapa nggak makan? Nggak boleh, itu sudah menyesatkan. Sampai ya. Maka harus ada sandarannya. Semua itu dilakukan, ditentukan oleh Allah, hukumnya, tempatnya, waktunya demi meraih keuntungan akhirat. Dan tercapainya tujuan ajaran ruhani tasawuf. Ya. Yaitu ridho. Ridho. Bertemu dengan makrifat Allah. Itu yang pertama. Kedua, juhud sebagai moral akhlak. Nung jabarkan dulu ya. Tadi kan berakhlaklah, akhlak juhud. Moral akhlak. Gini. Akhlak Islam ya. Dan apa? Gabung aja. Kalau udah bermoral akhlak, ada ujian. Itu disebut gerakan protes. Ya kan? Tadi disebut. Ya. Yaitu sikap hidup yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam menatap dunia fana ini. Dunia hanya dipandang sebagai sarana ibadah. Tahu? Dunia bapak-bapak ini sarana ibadah. Top. Dunia ini bagi orang juhud hanya sebagai sarana ibadah. Top. Pindah ke alam barja nggak ada ibadah. Duduk ya. Jadi prioritas utama ibadah. Mobil jadikan ibadah. Rumah jadikan ibadah. Kuping jadikan ibadah. Telinga jadikan ibadah. Semua dilengkapi oleh Allah. Demi Allah. Ayo. Berat ya kajinya? Enggak. Biasa aja. Sudah itu, dunia hanya dipandang sebagai sarana ibadah untuk meraih apa? Ridha Allah. Ya. Bukan tujuan hidup. Masa tujuan antum hidupnya nikah, dapat mobil, kaya, punya anak. Pulang lu ah. Nah itu kecil banget. Kecil banget itu. Enggak Iwan Andung tuh. Marah-marah nu. Ya iya marah ya. Ongrai kalau berpikir itu. Masa nambah itu. Wah besok gua mesti nikah. Tujuan hidup saya nikah. Punya rumah, punya mobil, anak sehat. Minum air di laut Pak, haus terus kayak gitu. Jadi tujuan hidup udah paham ya? Apa? Apa tujuan hidup? Disadari bahwa mencintai dunia akan membawa sifat-sifat apa? Makanya jangan dibawa. Majmumah, tercela. Nggak percaya. Keadaan seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Perhatikan nih contohnya. Juhud di sini berarti tidak merasa bangga atas kemewahan, popularitas, subscribe, ilmu, derajat. Oke boleh itu. Bisa nggak tanya matinya dia sendiri yang tahu bangga nggak? Nah, ini penting. Ya. Bisa dipahami. Anu bisa populer. Sombong dikit boleh kan? Bisa nggak? Bisa melampaui yang ada di luar bisa nggak? Nggak boleh itu. Karena kita harus juhud. Tumpul antum. Semuanya yang memperjalankan Allah. Meramaikan tempat ini Allah. Ya. Tahu Allah batas kemampuan di sini. Ya. Tidak bangga atas kemewahan, popularitas,
yang telah ada di tangannya. Dan tidak sedih karena hilangnya kemewahan itu dari tangannya, popularitasnya. Ya. Tanya ya, gampang ya, jangan tegang banget. Ya. Sekarang tanya nih, waktu Ikhwan Remialis kerja dulu, ya, ada jabatan tertinggi, ada kebanggaan kan? Jujur. Setelah hilang sama aja. Setelah pensiun, bahkan lebih enak kan? Tanya sama Rifati diri. Coba lebih lapang nggak Pak? Bisa beribadah kan? Bisa lebih serius kan? Ya. Ayo. Mau nanya apa lagi? Ya. Ini yang mudah-mudahan diajarin hidup juhud nih, repot nih. Tapi hakikatnya ya. Bagi Abu Wafa Al-Tajani, seorang sufi, seorang yang jahid, juhud, berkata begini, itu bukanlah kependetaan ya, ajaran juhud. Atau kerabiban. Di Islam tidak ada ajaran kependetaan, kerabiban. Atau terputusnya kehidupan duniawi. Nggak boleh, dosa. Ya. Akan tetapi merupakan hikmah, pemahaman yang membuat seseorang memiliki pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi ini. Antum yang hadir hari ini, saat mendengar kaji sekarang, sudah mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan dunia. Duduk. Pertama, kita tidak boleh meninggalkan dunia. Artinya kita boleh mengambil dunia. Tapi kalau diperbandingkan dengan kekekalan akhirat, kecil. Sangat sedikit. Yang sedikit itu ambil. Konsep sedikit dalam dunia itu banyak. Supaya bisa membantu yang banyak. Jadi kaya boleh? Harus. Hakikat juhud begitu. Masa juhud fakir miskin? Boleh kaya tapi tidak merasa memiliki. Tidak ditaruh di hati. Betul? Boleh berilmu setinggi mungkin. Tapi merasa tidak berilmu. Karena hanya ditransfer kita untuk dibagikan. Setuju? Setuju. Nah, Iqbal cincinnya berapa buah? Yang membuat belanja kita itu gede apa sih? Renungkan. Karena kita nggak ngerti juhud. Ya. Tetap kita bekerja, tetap berusaha, akan tetapi kehidupan duniawi tidak menguasai kecenderungan kolbu kita. Naik. Tadi jiwa, sekarang kolbu. Dan tidak membuat mereka mengingkari Robnya. Karena memahami Tuhan itu ada di kolbu. Lebih lanjut, At-Tajani menjelaskan bahwa juhud adalah tidak bersyaratkan kemiskinan. Tidak. Nah ini banyak salah ajaran. Antum juhud harus miskin. Pergi lu. Kalau dia pergi. Banyak torekot menyebutnya. Wali itu miskin, nggak makan, kucel. Wali apa tuh? Betul kan? Bukan begitu pengertiannya. Ayo. Bahkan terkadang seorang itu kaya. Tapi di saat yang sama dia pun jahit. Banyak. Tahu jahit? Kaya banget. Tapi dia jahit. Tahu jahit? Hidupnya juhud. Karenanya para sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ini adalah para hartawan. Utsman kan hartawan. Amal jariahnya sampai sekarang masih dapat anak cucunya. Di Mekah itu. Propertinya luar biasa ya. Utsman itu. Tapi keduanya adalah para jahid. Dengan harta yang mereka milikinya. Sedangkan juhud menurut Nabi. Nah ini yang penting. Jelas Nabi itu berakhlak juhud. Ini yang penting.
Diikuti oleh para sahabatnya akhirnya. Tidak berarti berpaling secara penuh dari hal-hal duniawi. Itu aja ngomongnya. Makanya di Islam tidak ada ajaran Rabib. Nggak ada. Tetapi bersikaplah moderat. Itu kata Nabi. Dalam menghadapi segala sesuatu. Firmannya juga disinggung. Ini artinya aja ya. Dan begitulah kami jadikan kamu umat Islam, umat yang adil serta pilihan. Karena kejuhudannya kalau paham. Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Tapi jangan kamu lupakan bagian dari kenikmatan duniawi. Quran. Benar kan ajaran zuhud tuh? Nah, coba. Sementara dalam hadis Rasulullah disabdakan begini. Bekerjalah untuk duniamu. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Kerja. Cari harta sebanyak mungkin. Dan bekerjalah untuk akhiratmu. Seakan-akan kamu mati besok. Betul? Duh. Itu ajaran zuhud. Nah, sedangkan makomatnya, tingkatan zuhud terbagi ke dalam 3 tingkatan. Duduknya di mana nih? Ini udah dianggap udah berjuhud nih gitu. Walaupun masih ada jahidun. Zuhud aja ya. Terapkan ke diri bahwa kita, oh gua udah zuhud nih. Nah, zuhud insiden. Nah, belum permanen. Zuhud aja ya. 1. Di mana duduknya nih? Meninggalkan yang haram. Udah zuhud. Nggak ada yang berani nih, andung sediain babe. Mau makan? Nggak kan? Udah zuhud antum. Itulah zuhud orang awam. Kelas 1, kelas 2, kelas TK. Hukumnya apa? Meninggalkan yang haram. Fardu ain. Wajib. Jadi zuhud yang rendah hukumnya sama Allah wajib. Meninggalkan yang haram. Naikkan. Ditentukan waktunya. Meninggalkan pula yang halal. Hukumnya fardu ain. Seterusnya tuh enggak? Hanya di bulan Ramadan. Diikuti enggak? Makanya kalau orang puasa makan, jahidun namanya itu, bukan zuhud. Gitu aja. Ya. Kedua, meninggalkan kelebihan-kelebihan dari yang halal. Dia naik kelasnya nih. Meninggalkan dari kelebihan-kelebihan yang halal. Kalau ada 2 batu akik kasihkan kepada yang nggak punya. Karena tangan kita cuma 10. Dipakai 10 juga kepantasan. Mau pakai 10? Ayo. Tamak nggak boleh di Islam bro. Tanya nih. Jilbab barendo-rendo selemari isinya. Sementara keluar ada orang yang nggak berjilbab. Ya kasihin. Ayo. Meninggalkan kelebihan-kelebihan dari yang halal. Itulah zuhud orang yang agak khusus deh. Naik kelasnya. Sampai nggak? Miskin dong. Kemana nih? Kelebihan baru kasihkan. Ini kemarin andung gembar-gemborok anak yatim minta baju bekas aja yang kelebihan. Kesel banget nih. Kaos kaki 10. Nggak ada yang berani ngantar. Untuk yang muda-muda ya. Mau ditolong Allah enggak? Andung buktinya. Iya. Bener andung sendiri ngelihat loh di tempat sana. Ya, ngelihat ke sana. Masih ada kasur yang enggak beralas. Sementara kita 3 kasurnya. Kok marah-marah gini? Enggak kok ongrai ya. Itu amalan zuhud. Gitu. Tinggalkan yang berlebihan dari yang halal. Oh memang nggak ada. Udah temui sana. Beri gembira mereka. Kita punya ilmu. Ya. Udah hebat itu. 3. Paling tinggi nih. Mau tahu? Nggak kasih tahu ya. Sebab kalau dikasih yang tinggi nanti yang tinggi. Yang 2 aja berat. Gimana sih alat zuhud?
Pertama, alak juhud itu menurut Nabi adalah tinggalkan yang haram. Hukumnya fardu ain. Yang kedua, bukan fardu ain hukumnya, tapi kena hukum tamak. Tinggalkan kelebihan yang halal. Betul kan? Yang ketiga mau tahu? Beralak juhud itu. Kan harus dijelaskan. Jangan sampai dengar kaji juhud, ahlak juhud tapi nggak ngerti. Ketiga apa? Mau tahu ya? Meninggalkan apa-apa yang dapat menyibukkan dari mengingat Allah. Keren nggak? Tinggalkan main HP. Kan zaman sekarang banyak kena di juhud ketiga. Antum mau tidur, bisa tidur kalau sudah main game. Gawat antum. Gawat antum. Mau tidur tuh menyerahkan diri kepada Allah. Kita digenggam sama Allah. Ruh kita digenggam. Ya Allah, ikhlas saya berwudu, tetek mereka nggak main game, berdoa. Ini kopi lagi lah. Ngopi baru saya tidur. Pusing. Itu ahlak juhud. Duduk nggak ahlak juhud ini? Tolong kasih tahu yang lain ya. Kehidupan anak sekarang kena di yang ketiga ini. Ngobrol nih nggak pada juhud, jihadun semuanya gini. Mau tidur gini. Jalan kaki Pak sampai nabrak begini. Karena Pak? Lah, kenyataan. Itulah Dajjal masuk. Dajjal tuh masuk melalui dunia informasi. Supaya kita tidak bisa mengingat Allah. Sholat mesti ingat Allah. Kalau penuh program kita dengan itu, pas sholat, ingatnya apa Pak? Tembak-tembakan, teng. Maka Tuhannya adalah teng. Aduh, gimana mau bisa khusyuk? Gamblang aja. Sekarang kesimpulannya begini ya, kesimpulan awal. Penting gak nih juhud diterangkan? Ini sebenarnya udah tinggi. Amalan ke bawah itu nanti jadi biasa aja loh. Gini. Bukanlah makna juhud itu menolak dunia bro. Maksud Tandung begitu. Secara keseluruhan dan meninggalkannya bukan begitu. Kata Quran, kata Allah, harus ambil dunia itu kan. Ambil nikmat dunia itu. Yang sedikit dalam konsep Allah adalah banyak. Sedikit disamain dengan pandangan Allah yang ngaco kita kan. Iya kan? Ya boleh kita kaya. Ayo. Karenanya Rasulullah SAW sebagai pemimpin orang-orang yang juhud mempunyai 9 orang istri. Ya. Doang boleh nggak kalau kita sudah juhud 9 istri? 1000 pun boleh kalau diandung. Sanggup nggak? Jadi jangan duluin Rasul. Rasul di bawah naungan Allah kan. Dia apa? Beda dengan kita. Bapaknya ruh kita, ibunya ruh kita. Lah, di atas itu ada lagi nabi-nabi 124.000 baru ke nabi. Pecahan dari cahaya ruh nabi itu Ahmad tuh 124. Par 124. Dari 124 turun lagi sampai ke Remialis. Sampai ke berapa ribu tuh ke bawahnya. Enggak langsung nemplok ke Ahmad. Nemplok dulu ke Nabi. Dari Nabi ke wali dulu lagi. Ini benar ini. Ya gitulah. Ayo. Kok jadi kaji ruh nih ya. Nah, jangan-jangan yang bocorin nih. Yang bocorin uciku ini nih dia. Harus paham dulu runut juhud kan. Jadi udah jelas juhud itu bukan menolak dunia atau meninggalkannya. Karena Rasulullah juga beristri 9 loh. Betul kan?
Biasanya orang beristri banyak, biasanya orang kaya kan? Iya kan? Sanggup. Makomat juhud tertinggi di Nabi, ya sanggup. Kalau kita baru jihadun istri 3 aja, wah cakak apa bisa? Cie, siapa cakak apa? Ampun nih. Ngopi dulu lah. Pusing. Contoh lain, Nabi terlalu tinggi nih. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, 2 nabi. Juhud, keduanya mempunyai kerajaan. Ayo. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran kan. Demikian juga para sahabat yang merupakan orang-orang yang juhud. Mereka pun mempunyai harta, istri, anak. Kita kenal semua itulah. Ya. Nah, jangan nanti kalau nggak berilmu nanti dihina itu. Bahaya itu. Kenapa Nabi istrinya banyak? Karena dia punya makomat juhud. Tidak merasa memiliki istri. Antum punya istri 3 merasa memiliki, hancur antum. Mainnya di apa? Rasa. Nasihatan doang. Untuk Ikhwan seumur-umur Remi Ali Sandi, jangan rasa memiliki mobil, rumah, anak, jangan. Nggak akan naik makomat antum. Nggak apa-apa ya, udah ngomong ini ya. Itu alat juhud. Ya Allah, ampun ya Allah, masih rasa memiliki saya ini. Maka kalau sudah tidak merasa memiliki, Allah menjaganya. Allah pasti menjaganya. Mobil di mana aja nggak akan diganggu, Pak. Allah itu maha cemburu. Setuju gak nih? Gawat bener nih kaji. Emang bener kaji ini bukan kaji bohong kan? Ini kan kaji bukan kaji bohong. Juhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun hal yang bermanfaat seperti menikah. Ayo. Menikah lagi ya. Menikah bermanfaat enggak? Bermanfaat. Jangan ditinggalkan dong. Iya kan? Kecuali dia nggak punya nafsu. Gitu. Mau bajir nggak? Titipan Allah. Gimana? Ayo. Nikah itu hal yang bermanfaat. Ya. Mencari nafkah bermanfaat gak? Iya. Betul. Berarti bekerja adalah juhud. Maka ini semua tidaklah mengurangi juhudnya selama hatinya tetap terikat dengan akhirat, bukan terikat dari hasilnya. Sepakat? Mainan apa tuh? Kejiwaan. Itu harus dipahami dalam konteks apa? Talqin. Karenanya pendorong hidup juhud, pendorongnya. Nah, dorong nih ya. Tadi kan udah jelas, harus didorong nih. Kalau nggak didorong repot nih. Nah, konsep Andung tak rekod. Mau nggak didorong? Kalau nggak mau didorong ya udah, Andung nggak dorong. Gimana? Mau tahu dulu? Nggak Andung dorong-dorong gimana? Nggak Andung kasih tahu gimana? Mubajir kan? Aruh aja mubajir antum. Bener ada atau enggaknya kan? Terasa aja deh. Pendorong hidup juhud. Ada beberapa hal yang menjadikan kita juhud terhadap dunia. Nah, ini ilmu nih. Di antaranya. Pertama ya, kuatnya iman. Balik syariat. Kuatnya iman. Begini, kuat iman gini. Ada kesempatan kita buat maksiat.
Tapi karena imannya kuat, bukan hak kita, kita tidak akan melakukannya. Kita sendiri yang tahu. Bahasa kuat iman begitu. Sepakat kan nih? Untuk yang muda-muda ya. Jangan dulu yang tinggi-tinggi. Waktu kita sendiri sholat kita. Sama nggak di depan orang yang banyak? Karena Allah melihat. Iman itu kan percaya Allah. Nah, pertanyaannya berat nggak nih kaji? Bukan di berat pemahaman, bukan di berat di ilmu, berat prakteknya. Tapi harus. Nung dorong ya, nung dorong, kuatkan iman. Sampai ya, sampai maksud Andung ya. Hadirkan diri seolah-olah menyaksikan apa yang di sisi Allah, Masya Allah. Hadirkan, itu kuat iman. Enggak lah, Allah tahu. Itu Masya Allah, enggak lah Allah tahu. Enggak lah Allah tahu. Gitu aja. Enggak lah, jangan Allah tahu. Betul-betul sangat mulia kalau orang sampai isu situ. Itu juhudnya udah tinggi tuh. Nung dorong tuh. Dan menyaksikan kedahsyatan selalu hari kiamat. Kematian. Yang iman yang tinggi mati pun sakit Pak. Nabi aja sakit loh. Dahsyat kiamat. Walaupun syukur-syukur kita nggak menemui kiamat. Ya, maka kuat iman antum. Itu cerdas. Penting yang disampaikan ini. Implementasi menaikkan iman kan gitu Pak. Inilah yang akan menjadikan hilangnya kecintaan terhadap dunia, insya Allah. Terlampau berlebihan ke dunia. Dan kenikmatannya di hati seorang hamba akan ada. Pola begitu. Akan tenang, corona tenang, gempa tenang. Kodratnya mati ya kita akan mati. Ayo, akhirnya dia pun akan berpaling dari kejelajatannya dunia itu dan mengambil kelezatannya hanya kepada hak kita aja dan kesenangannya serta mencukupkan diri di depan yang sedikit saja. Seorang hamba harus merasakan dan menyadari, sadari ya, Enung dorong lagi, bahwasanya dunia itu akan menyibukkan hati dari terikat dengan Allah, sibuk, cari kerja, kesana kemari, ya. Maka nggak akan terikat dengan dunia. Iya kan? Naikkan ibadah untuk yang muda-muda, syukur-syukur yang tua-tua ini sudah paham pengertian ini. Ya. Dan akan menjadikan seorang terlambat dan mencapai tingkat derajat kemuliaan seseorang. Terutama di akhirat. Dan bahwasanya seseorang kelak akan ditanya tentang kenikmatan yang ada padanya. Akan ditanya, ngapain antum ngumpulin batu cincin sampai setoples? Akan ditanya itu, kemana hartamu dibelanjakan? Demi Allah ditanya itu antum. Ayo. Itu sebabnya Allah berfirman di At-Takasur ayat 8. Anda baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yaumaidin 'anil na'im. Populer kan ayat itu? Tahu artinya? Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Enggak serem tuh? Ayo. Untuk bisa mendorong hidup zuhud, pahami ini. At-Takasur ayat 8. Nah, dunia tidak akan didapat oleh seorang hamba sampai dia berusaha payah sungguh-sungguh untuk mendapatkannya kan? Betul kan? Dia mengerahkan segenap kemampuannya, begadang, pokoknya dapat duit. Kemuliaan, sekolah, S3, S-teler, S7. Nah, mengerahkan tenaga pikirannya.
Kadang-kadang dia pun mengalami kerendahan, dihina, dicaci, nyembah-nyembah sampai dosen pembimbing, betul Kak? Lah jangan bohong loh. Ataupun kegagalan, kadang-kadang nggak berhasil dan harus siap bersaing dengan yang lainnya, apalagi zaman sekarang. Berat. Yang seharusnya dikerahkan apa Pak? Bukan itu. Dalam tenaga tadi. Tenaga pikiran untuk mencari ilmu agama. Itu dulu. Banyak kan anak muda sekarang bersyukur nih masih mau duduk mencari ilmu agama. Walaupun dipaksa, walaupun belum ikhlas, jujur. Bener kan? Mau digundar-gundar kawat kan gundarnya bener ini kan? Gitu, anu ngingetin. Kerahkan tenaga pikiran kita. Cari ilmu agama. Naik derajatnya, bisa berdakwah. Kemudian bisa berjihad. Bisa beribadah kepada Allah secara benar. Perasaan ini yang dirasakan oleh hamba yang cemerlang hatinya. Akan menjadikan dia bosan terhadap dunia. Ada waktu ngaji, setar jam 4. Dia buat risalah. Sanggup gak? Begadang. Ayo. Dari yang degil-degil orang kalau sudah terbiasa hidup kayak begitu. Makanya perlu penuntun. Benar kan ya? Dan beralih kepada sesuatu yang lebih baik dan kekal, yaitu akhirat. Tujuan kita akhirat. Ladang kita di sini hanya untuk di sana. Jangan bodoh. Karena itu Al-Quran telah merendahkan. Al-Quran merendahkan, menghinakan dunia dan kenikmatannya. Bahwasanya dunia itu sesuatu yang menipu, batil, permainan, sesuatu yang melalaikan, betul kan? Tapi nggak boleh ditinggalkan habis. Karena di situ ladang ibadah, karena disebutnya dunia itu cobaan untuk antum. Bukan tujuan hidup. Ayo, bukan. Dan Allah sangat mencela orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Camkan itu. Utamakan akhirat walaupun antum masih muda. Utamakan akhirat, dunia ngejar kita. Ayo besok kalau antum bawa nih. Besok kita ke panti asuhan. Kita bantu dia. Kaitong sibuk je bini, sibuk karajo, antum sudah nyetup mah. Haba anung kare. Itu untuk antum. Udah akhirul zaman mesti ke sana. Enggak cepat antum celaka. Ayo. Semua nas, semua dalil, baik yang ada di Quran ataupun as-sunnah, akan menjadikan seorang mukmin bosan terhadap dunia. Baca. Pemaksaannya ke sana. Supaya hidup antum bisa juhud. Dan dia hanya terikat dengan yang kekal, akhirat. Semua nas, semua dalil. Percaya nggak tuh? Baca. Salah nggak dong ngaji nih? Kalau ada yang membid'ahkan juhud, tasawuf, tarekat, dong cikuy jadi seolah. Kesel bener dongnya. Hanya berapa gelintir jemaah-jemaah yang populer membantu yang muda-muda itu, kasihan juga dong. Makanya anu harus dukung. Makanya melalui share dunia medsos. Tapi ada adab, ada kejuhutan. Jangan terlalu populer. Karena kalau populer terlalu tinggi, ya, ada ujian untuk kita. Serahkan kepada Allah. Ya, kok jadi tegang gini enggak ya? Ngopi dulu lah gitu ya. Nah, kita season 1 kita